Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bentan Center, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Pemirsa, Coffee Morning RDK kembali hadir menyapa Anda, di mana seperti biasa kita membahas berbagai persoalan yang terjadi di Provinsi Kepri bersama para narasumber sesuai dengan tema yang kita angkat. Nah pemirsa, tema yang kita angkat pada hari ini adalah gairah ekonomi Kepri di masa pandemi. Nah, untuk membicarakan tema tersebut telah hadir di studio saat ini para narasumber kami, yaitu Bapak Samsul Bahrom selaku asisten 2 bidang ekonomi pembangunan Provinsi Kepri. Baik, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Samsul, terima kasih sudah hadir di TVTPI Pak. Ya, waalaikumsalam para pemirsa. Terima kasih. Dan baik pemirsa, narasumber yang kedua juga telah hadir di studio Tanjung Pinang TV, yaitu Bapak Robi Patria. Beliau selaku pengamat politik, ekonomi, dan pembangunan di Provinsi Kepri. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Robi, terima kasih sudah hadir di studio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Baik, dan pemirsa juga ada narasumber kita saat ini yang terhubung melalui aplikasi Zoom, hadir secara virtual menyapa Anda, yaitu Bapak Rafki Rasid selaku Ketua Apindo Kota Batam, dan beliau juga sebagai pengamat ekonomi di Kota Batam. Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Ya, baik pemirsa, selama 60 menit ke depan kami akan berbincang terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu gairah ekonomi Kepri di masa pandemi ini. Nah, pemirsa, seperti diketahui bahwa pandemi COVID ini sudah berada di Indonesia 1,5 tahun lamanya, dan pandemi COVID ini mengubah semua pola hidup masyarakat di Indonesia, bahkan dunia, baik dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah pemirsa, pemerintah juga telah menerapkan regulasi dan juga skenario bagaimana perekonomian nasional ataupun perekonomian daerah bangkit dan kembali tumbuh ke arah yang positif. Nah pemirsa, tayangan ini kami akan membahas bagaimana strategi Provinsi Kepri, pemerintah Provinsi Kepri dalam membangkitkan kembali ekonomi Kepri di tengah pandemi ini. Dan pemirsa, kami informasikan juga kepada Anda bahwa tayangan ini dapat Anda saksikan juga melalui media sosial Facebook Tanjung Pinang TV, di mana Anda bisa menyampaikan pertanyaan ataupun kritik saran di kolom komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Baik pemirsa, mungkin saya akan terlebih dahulu ke Bapak Samsul selaku asisten 2 Pemprov Kepri. Baik Pak Samsul, mungkin seperti kita ketahui kondisi perekonomian kita di Kepri ini mengarah ke yang negatif akibat pandemi ini. Saat ini mungkin boleh cerita sih Pak, pertumbuhan perekonomian kita berapa Pak? Ya, mengarahnya ke positif Mbak, bukan ke negatif gitu. Kita sebenarnya sudah melalui masa-masa critical point, ya, mengalami masa-masa resesi lah. Resesi adalah kejadian di mana pertumbuhan ekonomi di dua semester itu negatif. Tapi dibandingkan memang banyak orang yang mengkritisi kok pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 6,69%. Itu komparasi year on year pada semester kedua tahun 2020, di mana dalam PDRB kita, pendapatan daerah regional bruto, dilihat dari angka konstan itu sekitar 60 triliun. Nah, naik dari 60 triliun existing condition pada saat itu di semester kedua tahun 2021, itulah uang yang berputar selama semester itu. Kemudian di tahun 2021 ini, tadi 2020 itu menjadi sekitar 67,8 triliun. Berarti ada bertambah uang 7,8 triliun di 1 tahun hitungan dari semester kedua tahun 2020. Tapi kalau pergeseran antara quarter to quarter, ya, istilahnya dari semester 1 triwulan ke 1 masuk kedua, itu cuma 0,01%. Di 2021 ini ya Pak ya? 0,01%. Nah, tapi masih sudah masuk angka positif. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi Kepri di semester
pertama ini Januari sampai bulan Juni itu tumbuh sekitar 2,69%. Nah, memang lebih rendah daripada nasional, tetapi angka tren positifnya sudah ada. Nah, hal ini sangat dibantu oleh 3 dimensi sebenarnya, 4 dimensi lah. Apa dimensi provinsi itu sendiri, kemudian dimensi nasional, kemudian dimensi ASEAN, dan dimensi global tentunya. Nah, kenapa demikian? Pada saat yang sama, secara internasional pertumbuhan ekonomi dunia juga sudah meningkat dari minus 2 sekian, sekarang sudah bisa plus 4,5 sekian segitu. Bahkan Singapura yang sempat minus 2 sekarang ditargetkan sekitar targetnya 4,5 atau 5,2 malah. 5,2, kalau kita masih 4,5 sekian persen. Nah, yang gembirakan adalah 3 pasar utama ekspor KEPRI, saya bicara KEPRI, yaitu Singapura, Tiongkok dan Amerika, itu agregat pertumbuhan ekonominya itu sekitar 5,2, kemudian 6,4 dan 8,4. Nah, ini memberikan pasar-pasar produksi dalam negeri kita, khususnya KEPRI, mendapat pasar yang captive market yang bagus, sehingga dari pertumbuhan ekonomi yang tadi, yang dari PDRB yang saya sampaikan 6,9% tersebut, boleh katakan kontribusi industri pengolahan itulah 3,6%. Baru konstruksi sekitar 1,7%. Nah, kemudian dari sisi angkutan, jasa dan lain-lainnya gitu. Nah, dari sisi ekspor. Nah, dari sisi output produknya tetap juga industri pengolahan nomor 1, kemudian konstruksi nomor 2, pertambangan nomor 3, kemudian jasa-jasa besar. Memang kontribusi pertanian, perikanan dan kehutanan masih kecil, 3,6 sekian persen. Tapi ini sisi produsen, produsen yang memproduksi kebutuhan pokok di KEPRI. Tapi makanya KEPRI ini kebijakannya menjadi double garden. Satu sisi kita melindungi sektor konsumen yang mayoritas adalah non produsen, karena kecil sekali kontribusi sektor pertanian, istilahnya padi, sayuran, buah-buahan, perikanan, itu kontribusinya kecil sekali yang share tenaga kerjanya. Nah, oleh sebab itulah kenapa yang kita lindungi ini ada kedua-duanya, sektor produsen dan sektor konsumen. Jadi fokus Pak Gubernur ini adalah menekan angka yang paling utama dulu adalah terjadinya penurunan pengangguran. Memang terjadi penurunan, Pak, dibandingkan dengan tahun lalu, dengan tahun sekarang, walaupun masih tinggi ya, sekitar 10,4 menjadi 10,1%. Tapi Pak, angka pengangguran ini yang meningkat ini dibandingkan tahun 2020. Turun sekarang. Bukan tahun 2019, Pak ya. Yang meningkat ketika terjadi dari tahun 2019 ke 2020. Pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat, semuanya meningkat secara negatif, ya kan. Tetapi pada saat sekarang ini sudah mengambil tren yang positif, walaupun masih ada pengangguran. Saya kan tadi dari 10,3% menjadi 10,1%. Ya kan, memang persennya kecil, tapi jumlahnya bisa besar loh. Karena 10% aja dari jumlah penduduk kita aja berarti sudah mencapai sekitar 100.000 lebih itu. Pak, kalau boleh tahu tingkat pengangguran yang sekarang dari 2020 dibandingkan 2021 kan menurun. Nah, ini apa yang menyebabkan tingkat pengangguran itu malah menurun begitu, Pak? Apakah mereka ini komparasi di kuartal di year on year ya. Year on year. Kenapa bisa menurun? Menurun ini saya katakan tadi karena sektor-sektor produktif yang berbasis ekspor itu tidak terganggu. Ya, saya mohon maaf ya. Pengangguran itu terjadi ketika peningkatan ketika sektor-sektor produktif yang mengandalkan dari sisi industri pariwisata. Itu terendus tuh, industri infrastruktur dan industri ikutannya, seperti industri transportasi, kuliner, handicraft, karena industri-industri yang berkaitan sektor ikutan yang backbone-nya anchored ekonomi itu ada di sektor pariwisata. Nah, memang mulai terjadi sedikit perbaikan di sektor pariwisata, tetapi belum signifikan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetap sektor produksi. Oleh sebab itulah kenapa saya mohon maaf, fokus Pak Gubernur di samping lansia, masyarakat yang memberikan pelayanan publik, aparat memberikan publik kesehatan, maka sektor industri ini harus dilindungi.
Nah, dari sisi tenaga kerja, dan terima kasih pada kawan-kawan dari Apindo ya yang telah menginisiasi vaksinasi massal baik khusus pada tenaga kerja maupun secara masyarakat secara umum yang dilakukan setiap Sabtu Minggu. Sehingga coverage universal health vaksin coverage di Kepri ini sudah bisa mencapai hampir 70%. Bahkan Batam untuk Tanjung Pinang sudah bisa mencapai 73%. Ya, baik Pak Samsul. Mungkin saya akan ke Bang Robi dulu. Saya panggil Bang Robi ya Bang. Yeah. Baik, pemirsa, Bang Robi adalah selaku pengamat politik, juga pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Kepri. Mungkin kita akan minta tanggapan beliau terkait dengan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi, bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif dibanding tahun 2020. Baik, Bang Robi, silakan tanggapan Anda. Ya, jadi memang angka yang disampaikan oleh Pak Samsul itu dia menggunakan perbandingan yang rendah ya, perbandingan minus di 2020. Kalau kita lihat dari triwulannya, dia hanya tumbuh 0,01%. Jadi rendah sebenarnya, tapi udah tumbuh, udah tanda-tanda perbaikan. Dan yang kita harus dorong itu adalah pemerataan kawasan industri di Kepulauan Riau. Bagaimana caranya, Bang? Karena PDRB Kepri sekarang itu 63% itu berasal dari Batam. Jadi seluruh total produksi barang dan jasa 63% itu disumbang oleh Batam. Tanjung Pinang menyumbang 7% kalau nggak salah, dan Bintan 8%. Bintan 8% karena ada kawasan industri. Sementara Karimun di bawah 8%. Kemudian Lingga hanya berapa persen saja. Kemudian Natuna ada ekspor migas itu ya, produksi tambang. Jadi jomplang sekali nih antara Batam dengan daerah lainnya. Maka mungkin nanti ekspor PT BAI yang belum lama ini itu akan mendorong di PDRB triwulan ketiga. Dan mudah-mudahan Pak Gubernur cepat mendorong serapan APBD itu. Karena ada 4 mesin pertumbuhan ekonomi yang harus dikejar oleh pemerintah. Pertama, konsumsi yang paling besar sebenarnya. Konsumsi ini berasal dari dorongan dana-dana APBN ya, APBD dan APBD provinsi tentunya. Kalau dana ini dikejar, diserap, digencarkan oleh pemerintah, dan ini didorong oleh Pak Jokowi sebenarnya, supaya APBD di daerah itu serapannya harus tinggi. Tadi pagi saya lihat Pak Gubernur menyampaikan sekitar 40% serapan APBD-nya, APBD Kepri sampai sekarang ya. Maka ke depan ini harus digencarkan lagi di triwulan ketiga. Kemudian mesin pertumbuhan ekonomi berikutnya? Ekspor akan tergerus ini selama masa PPKM sebulan ya. PPKM ini akan menggerus produksi kita di selama masa PPKM. Apakah pertumbuhan ekonomi akan tetap di angka tadi 6,9% atau dia orang akan diam di rumah selama PPKM sebulan kemarin? Ini akan berdampak. Kita akan lihat kalau dia bertahan maka ekonomi sudah bagus sebenarnya. Tapi saya kira dia akan cenderung turun di triwulan ketiga. Kemudian investasi. Nah, kita beruntung tuh punya BP yang terus menggenjot realisasi investasinya. Sementara di daerah kita ini, di Tanjung Pinang, di Bintan, di Karimun, di Natuna, di Lingga, dan Anambas, itu investasi masih stagnan. Alhamdulillah di Dompa katanya ada investasi masuk yang baru ya. Mudah-mudahan ini cepat direalisasikan. Karena dengan investasi yang besar akan menciptakan lapangan pekerjaan dan itu akan menambah PDRB. Dan saya kira 3 mesin ini harus betul-betul diefektifkan oleh pemerintah di masa pandemi sekarang. Kalau tidak, nanti kita bisa kembali lagi ke kontraksi seperti itu. Artinya Bang, kalau untuk belanja negara yang dikeluarkan oleh pemerintah itu juga termasuk untuk menggenjot perekonomian masyarakat itu sendiri Bang, atau seperti apa? Oh iya, karena itu kan masuk kategori konsumsi. Jadi ketika APBN, APBD digucurkan ke warga Tanjung Pinang misalnya, ekonomi akan bergerak.
Kalau PNS itu sekarang ke Tanjung Pinang sebenarnya dia terbantu sekali dengan adanya instansi PNS ya. Vertikal daerah provinsi itu udah ribuan orang, pegawai provinsi 12.000, pegawai Tanjung Pinang di bawah 10.000. Instansi vertikal ini yang menggerakkan sektor ekonomi kita sebenarnya. Kalau ini mereka didorong untuk meningkatkan konsumsi, saya kira ini akan ekonomi Tanjung Pinang terus harusnya tumbuh ya, menunjukkan tren kenaikan seperti itu. Baik Bang Robi, kita akan break sejenak, nanti kita sambung lagi Pak Samsul, nanti kita break, sambung lagi di segmen kedua. Baik pemirsa, di segmen kedua nanti akan hadir Pak Rafki Rashid yang hadir secara virtual di segmen kedua, dan kita juga meminta pendapat beliau seperti apa sih gairah atau pertumbuhan perekonomian Kepri di tengah pandemi ini. Baik pemirsa, tetap saksikan Coffee Morning, kami kembali sesaat lagi.